Hai para Sundaders, kumaha kabarna damang sadayana dengan saya Siotong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film permintaan para teman-teman, yaitu filmnya Jackie Chan. Film ini berjudul Drunken Master pada tahun 1978. Film ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Wong Fei-hung yang bandelnya bukan main. Saking bandelnya, sang ayah yang juga seorang pendekar ternama bahkan tak kuasa untuk mendidiknya. Film ini merupakan awal mula Jackie Chan menjadi sangat terkenal seperti sekarang. Dari film ini jugalah Jackie Chan jadi selalu dipercaya memainkan tokoh utama. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di awal film, kita diperlihatkan seorang pendekar yang sedang berlatih kungfu sendirian. Dia adalah si tangan besi, Chen Kuwei. Lalu Chen Kuwei kedatangan pendekar lain, dia adalah Hin Tixin, si kaki halilintar. Hin Tixin dibayar oleh seseorang untuk membunuh Chen Kuwei. Hin Tixin ini orang yang beradab karena dia tetap izin dulu sama korbannya untuk membunuhnya. Dan mereka pun bertarung. Beginilah jika pendekar tangan besi dan kaki halilintar bertarung, dan pada akhirnya si tangan besi pun tewas. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan orang-orang yang sedang belajar kungfu. Di sana ada Jackie Chan yang berperan menjadi Wong Fei-hung. Harap diingat bahwa Wong Fei-hung ini cuma namanya saja, jadi bukan seseorang pendekar kungfu terkenal di era Dynasty Qing seperti film sebelumnya. Nah, Fei-hung ini adalah anaknya guru kungfu. Secara otomatis kungfunya juga bagus. Tapi dia ini bener banget. Dia bahkan menjahili Kai-Sin, asistennya guru kungfu. Setelah usilnya ketahuan, Kai-Sin dan Fei-hung pun bertanding. Dan alhasil, Kai-Sin pun dipermalukan di depan murid-murid lainnya. Usai latihan, Fei-hung dan teman-temannya jajan siomay di pasar. Tak lama dari itu mereka semua ditunjukkan dengan sosok gadis cantik jelita pada masanya. Dan Fei-hung mengatakan pada teman-temannya bahwa dia bisa mendapatkan ciuman serta pelukan dari gadis cantik itu. Dan Fei-hung pun melancarkan aksi liciknya. Mula-mula Fei-hung pura-pura kelilipan dan dia meminta matanya ditiupkan. Lalu dia menakut-nakutinya menggunakan belut. Mengetahui hal itu, sang ibu pun marah dan menampar si Fei-hung. Merasa tak terima juga, Fei-hung pun berkelahi dengan ibu-ibu ini. Dan ternyata ibu-ibu ini jago kungfu. Merasa dipermalukan, Fei-hung pun bilang kalau dia hanya mengalah sebelum akhirnya pergi. Dan masih di pasar, di sisi lain ada seorang bapak-bapak yang menawarkan batu giok pada seorang pemuda. Pemuda ini mengambilnya dan hanya memberikan sekeping uang receh. Merasa tak untung, bapak ini pun meminta kekurangan uangnya, tapi pemuda ini malah marah. Dia ambil lagi uangnya dan batu gioknya dia pecahkan. Bapak ini mendesak minta ganti rugi dan pemuda ini pun memberikan gantinya. Lalu, tiba-tiba saja Fei-hung datang membelanya. Merasa menemukan pelampiasan, Fei-hung pun menghajar pemuda ini tanpa ampun. Dan di tempat lain, ayahnya Fei-hung yang bernama Wong Kei-ying terlihat sedang menerima tamu dan ternyata dia sedang menjamu ibu-ibu dan gadis tadi. Ibu-ibu ini ternyata adiknya Wong Kei-ying yang berarti bibi dan sepupunya Wong Kei-ying. Ketika melihat Fei-hung, ayahnya pun memanggilnya untuk menyapa bibi dan sepupunya ini. Fei-hung juga baru pertama kali melihat wajah bibi dan sepupunya itu. Pada akhirnya, dengan terpaksa dia menghampirinya sambil membuang muka. Saat ditanya mengapa, Fei-hung beralasan salah bantal. Dan bibi pun berniat membantu mengurutnya. Tapi saat saling bertatapan, bibinya kaget bukan main.
Walhasil Bibi mengadukan kenakalan Fehung tadi pada ayahnya. Merasa malu, sang ayah pun memukulnya. Dan di waktu yang bersamaan, datanglah gerombolan Tuan Li bersama dengan anaknya yang babak belur pasca dihajar oleh Fehung di pasar tadi. Makin merasa malu akibat ulah anaknya, Keying pun sampai tak mengakui Fehung sebagai anaknya lagi. Keying bahkan berniat membunuhnya, tetapi Bibi menghalaunya. Bibi usul pada Tuan Li agar Fehung dihukum dengan 10 jurus saja oleh pihaknya, jangan oleh ayahnya. Maka dari itulah Fehung pun bertarung dengan si tukang pukulnya Tuan Li. Tapi karena Fehung pun jago, yang ada malah tukang pukulnya Tuan Li juga babak belur olehnya. Dan pada akhirnya Tuan Li pun pulang dengan kekesalannya. Namun Keying masih sangat muak dengan Fehung. Karena sudah tak sanggup, Keying pun berniat untuk menunjukkan seorang yang bernama Pengemiso untuk melatih Fehung. Dan di malam harinya, Fehung kedatangan sahabatnya yang bernama Tao, yang akan mengingatkan agar berhati-hati terhadap Pengemiso calon gurunya itu. Dia terkenal kejam saat melatih orang. Mendengar itu, Fehung pun ketakutan. Dia akhirnya memutuskan untuk melarikan diri saja. Di tengah pelarian, Fehung yang lapar masuk ke sebuah restoran. Ia memesan makan sebanyak-banyaknya. Setelah makan, dia pun kabur secara diam-diam. Tapi sayang aksinya ketahuan, walhasil tukang pukul restoran pun menghajarnya. Sebenarnya Fehung pun sempat melawannya, tapi karena dikeroyok, pada akhirnya dia pun kalah juga. Saat terlempar ke meja dan hendak dipukul, tiba-tiba saja ada kakek tua yang menepisnya. Si kakek minta pada mereka untuk menghentikannya, karena kalau tidak, bocah ini bisa mati. Mereka tak menuruti kemauan si kakek, walhasil mereka pun menyerang si kakek juga. Setelah semuanya babak belur, Fehung dan kakek pun melarikan diri. Saat sudah aman, mereka berdua saling mengobrol. Kakek penasaran kenapa Fehung makan tapi nggak bayar. Pada akhirnya Fehung pun bercerita bahwa dia sedang kabur karena ayahnya meminta Pengemiso yang kejam itu untuk melatih dirinya. Dan ternyata si kakek tua ini adalah Pengemiso yang dimaksud itu. Mengetahui hal itu, Fehung pun lari terbirit-birit. Namun Pengemiso mengejarnya karena sudah dibayar oleh ayahnya, maka dia merasa wajib untuk menghajar Fehung. Saat itu Fehung menolaknya dan sempat melawannya, tapi Pengemiso ini sangat hebat. Serangannya santai tapi mematikan. Dan singkat cerita, Fehung pun diseret ke rumah Guru Shou untuk melakukan latihannya. Dan benar saja, program latihan Guru Shou memang cukup menyiksa juga. Fehung yang banyak akal pun mengeprengnya. Dia pura-pura tenggelam dan Guru Shou panik dan menghampirinya. Lalu inilah yang terjadi selanjutnya. Fehung mengeringkan pakaian di suatu tempat. Lalu tiba-tiba saja Yin Tixin si pembunuh beradab itu datang. Dia tak terima peti kayu miliknya diduduki oleh Fehung. Dan Fehung pun menjawabnya sambil nyolot. Alhasil mereka berdua pun bertarung. Dan Yin Tixin pun bertanya siapa yang mengajari kungfu payah seperti itu. Fehung yang menjawab sudah pasti ayahnya. Fehung yang benar-benar tak berdaya melawan Yin Tixin. Yin Tixin menyuruhnya untuk merangkak di bawah kakinya. Dan usai merangkak, Yin Tixin pun masih saja menendangnya. Saat mau pergi, Yin Tixin menyerahkan celananya Fehung. Dan saat hendak mengambil, Yin Tixin membakar celananya itu. Fehung pun terpaku dan akhirnya pergi. Dia terus terbayang-bayang dengan kata-kata merendahkan dari Yin Tixin tadi. Fehung pun sadar cuma ada satu yang bisa menandinginya, yaitu Guru Shou. Walhasil Fehung pun kembali padanya untuk berlatih bersungguh-sungguh. Meski kesakitan, Fehung tetap menjalaninya. Sampai suatu ketika Fehung merasa capek banget. Dia meminta istirahat dan mengajak jalan-jalan. Dan Guru Shou pun menurutinya. Lalu mereka berdua ke pasar main tebak-tebakan koin dalam mangkuk. Guru Shou yang hebat selalu berhasil menebaknya dengan benar dan mendapatkan uang yang banyak. Hingga pada akhirnya si kepala botak pun turun tangan. Mula-mula dia mengacak mangkuknya. Saat Guru Shou menebak lalu mangkuknya dibuka. Ternyata koinnya tidak ada. Namun mata Guru Shou lebih cepat. Koin itu rupanya disembunyikan oleh jari-jarinya. Dan di saat sudah ketahuan, temannya pun tiba-tiba berteriak.
Lantas si kepala botak pun membawa kabur uangnya, tapi Fei Hung menghadangnya. Lalu si kepala botak mencoba mengkeretak bahwa dia menguasai jurus kepala besi. Setelah itu pertandingan pun terjadi. Fei Hung pun menghadapinya dengan susah payah. Namun pertarungan jadi lebih mudah saat Guruso memberikannya palu godam. Dan pada akhirnya si kepala botak pun kalah. Usai jeda istirahat, Fei Hung lanjut latihan lagi, tapi karena anggur gurunya sudah habis, maka Fei Hung disuruh membelikannya dulu. Fei Hung pun kegirangan. Setibanya di restoran, Fei Hung makan banyak menggunakan uang gurunya, dan Fei Hung juga membeli anggur sedikit dan mengoplosnya dengan air biasa. Sementara itu, tangan Guruso gemetaran karena kurang asupan anggur. Dan tiba-tiba saja, kepala botak datang membawa tukang pukul Raja Tongkat. Tak mau berkelahi, Guruso pun memperkenalkan dirinya saja, yaitu Ping Miso. Mendengar nama itu, Raja Tongkat pun jiper dan berniat untuk pulang. Tapi si kepala botak melarangnya. Melihat tangan kakinya gemetaran, si kepala botak yakin bahwa dia bukanlah pengemis asli. Alhasil, pertarungan pun terjadi. Guruso yang lemas meladeninya dengan susah payah. Dan di waktu yang tepat, Fei Hung datang dan langsung melemparkan kendi anggurnya untuk Guruso. Fei Hung pun ikut membantu, tapi karena diajar juga, Fei Hung pun langsung menyuruh gurunya masuk ke dalam. Setelah itu, mereka kabur melalui jendela. Tak mendapat mereka di dalam, Raja Tongkat pun meninggalkan mereka. Di malam harinya, saat makan malam, Fei Hung meminta maaf atas tindakannya itu. Fei Hung juga meminta dilatih jurus yang benar-benarnya, bukan hanya disiksa, agar ia bisa membalaskan dendam Guruso yang tadi itu. Guruso memang berniat mengajarkannya jurus Dewa Mabuk, karena tak ada pendekar yang bisa melakukannya dengan benar kecuali Guruso. Dan keesokan harinya, Guruso pun mengajarkannya jurus Dewa Mabuk. Tak hanya satu, bahkan langsung 8 jurus Dewa Mabuk sekaligus. Mulai dari jurus Dewa Li, Dewa Lu, Dewa Jun, hingga Dewa Ho. Di lain tempat, Tuan Li memprotes tindakan Kei Ying yang menghasut warga setempat agar menolak menjual tanahnya pada dirinya. Adapun alasan Kei Ying menghasut warga, dikarenakan dia tahu niat licik Tuan Li yang hendak menjadikan tanah itu menjadi tambang batu bara, yang mana itu bisa merusak lingkungan dan generasi penerus. Karena niat busuknya sudah terbongkar, maka Tuan Li pun mencoba menyogok Kei Ying dengan keuntungan 20%. Tapi dengan tegas, Kei Ying pun menolaknya, bahkan mengusirnya pergi dari rumahnya. Kemudian kita diperlihatkan Yin Tixin yang mengunjungi peti kayunya lagi. Di sana dia mendapatkan misi baru untuk membunuh Wong Keiying alias ayahnya Fei Hung. Kembali ke Fei Hung, saat sedang berjalan pulang, Fei Hung melihat ada banyak seorang di perguruan Raja Tongkat. Fei Hung mengajaknya bertarung ulang. Raja Tongkat pun menerimanya. Alhasil pertarungan pun terjadi dan kali ini Fei Hung sudah sangat jago. Pada akhirnya, Fei Hung sukses membalaskan kekalahannya tempo hari itu. Lalu pulanglah Fei Hung ke rumah Guruso sambil membawa 2 gentong anggur dari tempatnya Raja Tongkat. Tapi tak mendapati gurunya di sana, yang ada hanya sepucuk surat yang kurang lebih berisi tentang kalimat perpisahan. Fei Hung pun sedih sambil pulang ke rumahnya. Di lain lokasi, Kei Ying yang sedang mengajar kungfu tiba-tiba mendapatkan info dari seseorang bahwa Tuan Li sedang menggali tambang batu bara. Mendengar itu, Kei Ying pun marah dan diantar ke lokasi. Setibanya di sana, Kei Ying langsung diserang oleh kaki halilintar yaitu Yin Tixin, dan pertarungan pun terjadi. Kei Ying terlihat kewalahan melawannya, tapi untungnya Fei Hung keburu datang untuk ke sana. Fei Hung menggantikan ayahnya sekaligus membalaskan kekalahan yang waktu itu. Lalu tiba-tiba saja Guruso pun datang dan dia ingin menjadi saksi untuk pertandingan hebat ini. Dan Guruso memberikan anggur kepada Fei Hung agar bisa mabuk, tapi Yin Tixin langsung menyerangnya. Fei Hung pun meminumnya secara nyicil. Setelah habis, Fei Hung pun mabuk dan mengeluarkan jurus mabuknya. Tapi Yin Tixin ini tangguh, dia belum tumbang sama sekali. Dia malah menyerang dengan jurus baru. Guruso pun menyemangati dan menyuruhnya untuk memodif sendiri jurusnya itu.
Alhasil, Fehung pun menang dan menewaskan Intisin. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, orang dari Ningali Film, si Otong undur diri dan salam Sundaners.